Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pembelajaran kali ini adalah tema 3, subtema 1. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah aneka benda di sekitar kita, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku, dan pola irama sederhana. Kegiatan yang pertama adalah mengklasifikasi benda dan bukan benda pada halaman 3 sampai dengan halaman 4. Benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, buku, dan air juga benda. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Batu, buku, dan air termasuk benda tak hidup. Apakah yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimanakah cara membedakan benda dan bukan benda? Apakah panas dan cahaya termasuk benda? Panas dan cahaya bukan benda. Keduanya tidak menempati ruang. Panas dan cahaya tidak dapat ditimbang. Kegiatan selanjutnya adalah mengamati benda dan bukan benda pada halaman 4. Kalian telah membaca teks tentang benda. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda, dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Kalian tentu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda, bukan? Sekarang, coba perhatikan benda di sekitar kalian. Tiap benda memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain ukuran, bentuk, dan warna pada halaman 5. Yang pertama adalah ukuran benda. Ukuran benda-benda di sekitar kita beragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Penghapus lebih kecil daripada tempat pensil. Tas lebih besar daripada tempat pensil. Yang kedua adalah bentuk benda. Bentuk benda-benda di sekitar kita beragam. Perhatikan bentuk-bentuk benda berikut ini. Yang ketiga adalah warna benda. Warna benda-benda di sekitar kita beragam. Perhatikan warna-warna benda berikut ini. Kegiatan kalian selanjutnya adalah mengelompokkan benda pada halaman 6. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kelompokkan benda tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna. Kegiatan kalian selanjutnya adalah menuliskan informasi tentang benda pada halaman 6. Kalian telah mempelajari jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Gunakan pengetahuan kalian untuk melengkapi bagan berikut. Kalian telah mempelajari sifat fisik benda, antara lain ukuran benda beraneka ragam. Berdasarkan panjang pendeknya, ada benda yang berukuran pendek dan ada yang panjang. Bagaimana cara menentukan panjang suatu benda? Alat apakah yang kita gunakan untuk mengukurnya? Kegiatan selanjutnya adalah mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku pada halaman 7. Pernahkah kalian melihat benda-benda berikut? Benda-benda pada gambar tersebut termasuk kelompok dari keanekaragaman benda. Berdasarkan fungsinya, benda-benda tersebut digunakan untuk alat ukur. Setiap alat ukur memiliki satuan.
Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat cm. Satuan apakah yang digunakan pada alat ukur lainnya? Kegiatan selanjutnya adalah mengukur panjang benda pada halaman 8. Mengukur panjang benda. Bagaimanakah cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Mintalah bimbingan ayah atau bunda untuk mengukur panjang menggunakan penggaris. Tentukan hasil pengukuran pada benda-benda berikut ini. Benda dapat dibuat dari beraneka bahan. Ada benda yang dibuat dari plastik, besi, kayu, dan kaca. Jika diketuk, tiap benda menghasilkan bunyi yang khas. Tiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Marilah kita mendengarkan bunyi-bunyian dari alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Berikut ini contoh alat musik ritmis. Pernahkah kalian memainkan alat musik tersebut? Selain menggunakan alat musik, tepuk tangan juga dapat untuk mengiringi lagu. Marilah kita membuat pola irama lagu. Kita akan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Berlatihlah membuat pola irama lagu dengan menggunakan simbol berikut. Kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu diiringi tepuk pada halaman 11 sampai dengan halaman 12. Perhatikan pada buku paket kalian, terdapat lirik lagu yang berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Dan perhatikanlah video berikut ini. Berlatihlah di rumah bersama ayah dan bundamu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat, soleh dan soleha. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.